Oke, kembali lagi dengan Inta di rumah idolaku. Nah, kali ini Inta akan bahas progres pembangunan Tenjo City Metropolis sambil menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat rumah idolaku lover nih. Untuk itu, tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, karena banyak pertanyaan yang harus Inta jawab untuk progres pembangunannya, sahabat rumah idolaku lover, tinggal lihat aja ya, tinggal lihat videonya dan lihat keterangannya. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Muhammad Nur. Angsuran naik tahun berapa? Angsuran flat ya Pak jika KPR ke sentra. Oke, dari Hanindya Putri. Kak Inta tolong dong B29 disorot. Makasih Kak. B2 akan tersorot ya Bu, tapi tidak nomor tertentu. Jika nomor tertentu, Ibu bisa request nih ke marketing Ibu ya. Jika beliau ada di lokasi, pasti divideokan deh. Dari Pahlur Rosi, mau tanya Om, di TCM ada quality control nggak untuk unitnya? Untuk meminimalisir komplain setelah serah terima unit. Di setiap developer pasti ada ya Pak untuk quality control, baik itu developer besar ataupun developer kecil. Dan sepengalaman saya, komplainan saat terima unit itu pasti ada walaupun di developer besar. Walaupun mungkin komplainannya itu hanya beberapa unit aja. Oke, dari Novri Eternity. Bang Inta mohon bantuannya untuk review progres B8 dong. B8 sedang pemerataan tanah ya Bu, cut and fill nanti akan tersorot ya Bu. Dari Bu Asria Oktaviani, ini konsumen Inta yang baik orangnya. Kak, blok B6 masuknya tahap berapa? Blok B6 masuk tahap 3 ya Bu. Dari Mariati Panjaitan, Pak Intan nomor HP kita bagi. Mungkin maksudnya nomor saya ya Bu. Nomor saya ada di deskripsi di bawah ini ya Bu. 0812 2233 8820. Dari David Canda atau Maria Lenak nih sama ya. Om, A12 serah terimanya kira-kira kapan ya? Blok A12 itu masuk tahap 2. Semuanya di pertengahan 2023 ya Kak. Bisa lebih cepat ataupun bisa lebih lama nih. Tapi kalau untuk A12 perkiraan tahun ini sudah serah terima bangunan. Dari Romadona, blok A7 23 dong ya info. Blok A7 nanti tersorot ya Kak. Channel Pak Bagus, thank you banget ya kawan atas update dan reviewnya. Semoga sehat terus ya Kak, banyak closing. Amin sahabatku channel Pak Bagus, dan doa yang sama untuk Bapak juga keluarga. Dari Arai Kostako, Pak Inta untuk blok C1 nomor 10 kira-kira kapan selesai ya? Blok C1 masuk tahap 3 ya Pak, pahitnya pertengahan 2023. Sudah siap huni, mungkin kuartal pertama karena unit sudah dalam pembangunan. Dari Santi banget Pak Inta, di dalam perumahan TCM bakal ada kolam renang tidak? Untuk saat ini belum ada ya Bu di master plan-nya. Yang ada di tahap 3 Tenjo City. Untuk Yusar Isam, Pak Inta mau tanya apakah nanti akan ada post security di gate depan. Post security nanti akan ada di gate cluster ya Pak. Atika Komarudin, makasih reviewnya. Sama-sama Bu. Bu Nurlaila, Pak Inta, aku Bu Nela, konsumen Pak Inta, tolong review dong lahannya. Oh Bu Nela, sebabnya konsumen saya juga ada yang namanya Bu Nurlaila tapi di blok A15, makanya saya bingung Bu. Oke Bu, blok C4 percis di seberang C2 ya Bu, nanti lahan akan tersorot. Dan terakhir dari Sri Hadianti, aduh Ita nggak bisa napas nih, nggak ada napasnya jadi terus jawab pertanyaan ya. Oke Kak, tadi di video diceritakan blok B3, B5, B7 masuk tahap 2 dan serah terimanya pertengahan 2023. Apa itu nggak kelamaan? Karena janji manis marketing setelah DP lunas itu sudah jauh dari estimasi. Sekarang aja sudah cicilan dan adminnya bilang akhir tahun ini. Jadi kita harus percaya sama siapa nih Kak? Mohon info yang pasti agar tidak merasa di ghosting. Oke, saya jawab yang pertama ya Bu. Blok B3, B5, dan B7 memang masuk tahap 2 dan saya selalu janji pahit nih terhadap konsumen saya. Itu serah terima pertengahan 2023. Nah, kalau Ibu bilang janji manis marketing selesai DP lunas, saya tidak bisa jawab nih Bu, karena saya tidak menjanjikan itu ke konsumen saya. Maaf ya Bu. Nah, admin bilang akhir tahun ini serah terima. Jadi kita customer percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan ya Bu. Maaf ya Bu, bercanda. Oke, saya jelaskan ya Bu.
Dan saya sambil cerita nih pengalaman saya di 8 tahun yang lalu. Pada saat itu saya baru nih pertama kali jadi marketing properti. Saya tidak perlu cerita kantor dan developer mana yang saya jual produknya. Dan umumnya semua developer janji 24 bulan unit ready ya Bu, dan tidak menutup kemungkinan ada yang janji lebih cepat ataupun lebih lambat nih, tergantung lahannya. Seluas apa lahan itu dan apakah masih lahan atau sudah digarap. Contoh nih, Widari Village janji itu 1 tahun serah terima saat awal pemasaran yang tahap 1. Beliau berani janji karena lahannya sudah digarap dan tinggal proses pembangunan. Oke, kita beralih ke konsumen saya yang saat itu saya bilang ke konsumen sesuai dengan janji developer bahwa unit serah terima 24 bulan nih saat launching. Dan setelah berjalan 25 bulan unit belum juga jadi, konsumen saya selalu hubungin saya. 26 bulan unit juga belum jadi dan kita sama-sama ke developer nih Bu. Nah dari situlah saya tahu bahwa di dalam PPJB ada grace period selama 6 bulan yang artinya dari janji 24 bulan itu bisa tercapai bisa juga tidak karena banyak sekali Bu faktor yang dapat menghambat pembangunan. Salah satunya mungkin cuaca ya, faktor cuaca yang hujan terus itu akan menghambat pembangunan. Nah dari situlah ada beberapa developer yang mencantumkan masa grace period untuk memberikan pengertian dan mengobati kekecewaan para konsumen. Itu yang pertama ya Bu. Yang kedua, pengalaman saya juga bahwa konsumen selalu berpikir bahwa serah terima unit artinya sudah serah terima kunci nih dan siap huni, padahal ada step-stepnya ya Bu. Contoh, Ibu bilang kata admin akhir tahun ini oke, kita anggap akhir tahun ini untuk blok B3, B5 dan B7 itu serah terima. Tapi perlu Ibu ketahui itu adalah estimasi ya Bu, tidak pasti. Ada 8 blok yang saya tahu akan selesai atau serah terima bangunan pada saat akhir tahun ini. Nah setiap blok itu kan berbeda-beda nih. Ada juga yang belasan unit, ada yang 20 unit, ada juga yang 30 unit. Oke, saya anggap satu blok itu ada 20 unit dan kita umpamakan 8 blok itu adalah blok 1 sampai dengan 8 ya Bu. Nah, kalau blok 1 dipanggil minggu pertama yang berurut artinya blok B8 dipanggil minggu ke-8 ya. Artinya itu dari Desember itu udah 1,5 bulan melampaui ya, jadi pertengahan Februari. Nah kita asumsi yang paling akhir ya blok 8 yang harusnya bulan Desember serah terima bangunan, ternyata karena dia di akhir 8 minggu kemudian akhirnya di Februari 2022. Nah pada saat beliau itu serah terima bangunan ada komplain nih. Nah dari komplainan tersebut developer akan menyuruh kontraktor dan butuh waktu kurang lebih 30 sampai 45 hari karena berurut ya dari blok 1 sampai dengan 8 karena kita asumsi yang 8 ya, yang artinya adalah selesai komplainannya itu pertengahan Maret atau akhir April karena dia dipanggilnya pertengahan Februari. Nah makanya di video saya sebelumnya saya selalu sebutkan pertengahan 2023, bisa lebih lambat bisa juga lebih cepat 1 atau 2 bulan. Oke, mungkin ada yang akan bilang nih nanti kenapa dalam 1 minggu nggak dipanggil 2 blok aja biar lebih cepat. Oke, saya tadi hanya asumsi pahit ya, semua tergantung di lokasi. Kalau kita panggil 2 atau 3 blok, bahkan 8 blok bisa aja. Anggap 2 blok yang dipanggil berarti 40 unit nih dipanggil dalam 1 minggu. Yang bisa datang di hari biasa mungkin hanya 10 orang. Sisanya 30 orang bisa di hari Sabtu. Nah 30 orang itu bisa saja 10 atau 20 orang datang hampir bersamaan karena walaupun jamnya kita tentukan pasti datang perkiraan tidak tepat waktu karena mungkin macet atau masalah lain ya. Sedangkan untuk pegawai yang serah terima unit ada 2 orang pengawas lapangan dan 2 orang admin yang memanggil. Nah dari pengalaman saya selama cek bangunan setiap orang bisa makan waktu 1 jam. Yang terjadi selama ini adalah banyak konsumen nih yang lama menunggu untuk giliran di lapangan untuk dipanggil. Kesel dan komplain lagi kan. Oke, sebenarnya panjang ya kalau untuk diceritakan di sini. Intinya adalah Inta nggak pernah janji manis karena manis itu penyakit, bisa diabetes nantinya. Inta selalu janji pahit. Jadi maaf jika Inta janjinya agak lama ya. Oke Bu Sri Hadianti, semoga menjawab kebingungan Ibu. Jika dalam 8 blok Ibu ada di blok pertama yang dipanggil dan estimasi dari developer adalah Desember untuk serah terima bangunan dan Ibu tidak ada komplain, maka kurang lebih 1 minggu kemudian Ibu bisa serah terima kunci. Bahkan hari itu juga mungkin bisa.
Tapi jika ibu ada komplain, maka 1 bulan atau 45 hari kemudian akan dipanggil kembali ya Bu. Nah, jika ibu di blok ke-8, ya ibu dari Desember kurang lebih 1,5 bulan lagi untuk serah terima bangunan. Jadi itu penjelasan saya ya Bu. Semoga sahabat-sahabat rumah developer bisa mengerti. Semua itu adalah estimasi dan Inta mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oke, sampai ketemu kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Salam.